Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Semenjak mengetahui semuanya, Vio lebih memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Ia merasa sangat bersalah, bahkan ia merasa tak pantas menjadi istri Aga. Apalagi selama ini ia selalu merendahkan pria itu hanya karena dia mantan narapidana. Tapi ternyata bukan Aga pelakunya, melainkan tangannya sendiri yang telah membunuh seseorang. Oleh karena itu Vio kini memiliki kebiasaan baru. Ia sering mencuci tangannya sendiri saking jijiknya dengan tangannya yang kotor itu. Padahal baru 5 menit yang lalu ia mencuci tangan, tapi ia kembali mencuci tangannya lagi. Kebiasaan itu tidak ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya Aga berhasil masuk ke dalam kamar istrinya dengan cara memanjat jendela rumah. Begitu berhasil pria itu langsung memeluk Vio dari belakang. Rindu itu sudah tidak tertahankan lagi. 3 bulan terasa begitu lama bagi Aga. Ia sudah tidak sanggup lagi berjauhan dengan istrinya. Meskipun hanya terhalang pintu, tetap saja Aga tak akan puas sebelum bisa melihat dan memeluknya dengan erat. "Lepasin," pinta Vio. Ia sangat terkejut karena suaminya berhasil masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu semakin keras menggosok tangannya seraya menunduk dalam. Ia tak memiliki keberanian untuk menatap wajah suaminya. Ia teramat sangat malu. "Jangan digosok keras-keras, nanti tangan kamu bisa luka," Aga berkata dengan lembut. Ia berusaha menghentikan kegiatan istrinya itu. Namun Vio menolak. Ia masih terus menggosok-gosok tangannya dengan kuat. "Tanganku kotor, tanganku udah bunuh orang. Ini harus dibersihin." "Enggak, tangan kamu enggak kotor, tangan kamu bersih." "Tangan aku yang kotor," ujar Aga semakin memeluk istrinya dengan erat. "Tanganku kotor, aku udah bunuh orang pakai tangan ini." "Enggak sayang, lepasin, aku kotor, aku enggak pantas jadi istri kamu. Aku minta cerai aja." "Stetete, jangan ngomong gitu." Aga menggenggam tangan Vio dengan erat agar ia tidak menyakiti dirinya sendiri. "Udah cukup, 6 tahun aku nggak bisa ketemu kamu. 6 tahun aku kangen berat sama kamu. Sekarang jangan siksa aku dengan ucapan itu. Pokoknya sampai kapanpun kamu tetap istri aku," ujar Aga dengan suara lirih. Ada nada getir di setiap kata yang pria itu ucapkan. "Cerain aku nggak mau nyiksa kamu lagi." Vio masih merasa bersalah, gara-gara perbuatannya Aga harus menderita di penjara. Seakan-akan ia adalah pembawa sial bagi pria itu. "Siapa yang bilang aku tersiksa nikah sama kamu?" "Hah?" Aga semakin erat memeluk istrinya dari belakang. "Aku justru bahagia bisa nikah sama kamu. Emangnya kamu nggak ingat dulu kamu yang ngejar-ngejar aku? Aku nyesel, harusnya dulu aku dengerin ucapan kamu. Buat jauhin aku. Ha, ha, ha. Untungnya kamu keras kepala, akhirnya hatiku yang beku ini bisa kamu cairin juga," ujar Aga mengingat masa lalunya. "Tapi gara-gara aku, kamu di penjara." "Bukan di penjara, tapi pesantren," ralat Aga. Kata-kata penjara terlalu negatif untuk diucapkan oleh wanita yang mentalnya sedang terguncang. "Kata siapa aku di sana menderita?" Emang kamu pernah jenguk aku?" "Enggak kan?" Kening Vio berkerut. "Sini aku ceritain." Aga menuntun istrinya keluar dari kamar mandi lalu membawanya ke ranjang. Ia lebih dulu menyingkirkan baju kotor di atas ranjang dengan kakinya dengan cepat sebelum disadari oleh sang istri. Aga duduk di ranjang lalu memangku istrinya.
Pelukan di tubuh Vio tidak terlepas sedikit pun. Begitu memastikan istrinya duduk dengan nyaman, barulah Aga bercerita. Kamu tahu nggak, dulu aku disegani di sana. Nggak ada satu orang pun yang berani ganggu aku. Hidupku enak, mama sering jenguk sambil bawa banyak makanan. Kamu bohong. Aku nggak bohong, di sana aku bahkan punya teman. Vio tampak masih ragu. Lepasin aku tahu kamu di sana menderita. Kamu nggak bisa bebas kayak dulu, nggak bisa lanjutin kuliah, padahal kamu kan pengen jadi hakim. Air mata Vio semakin deras. Ia ingat semuanya, bahkan cita-cita Aga. Dan semuanya hancur karena ulah dirinya. Kamu nggak usah merasa bersalah. Aku baik-baik aja sayang. Cita-citaku jadi hakim emang udah terkubur, tapi aku punya cita-cita yang lain. Vio menggelengkan kepalanya kencang. Aku emang jahat, aku penghancur hidup kamu. Harusnya waktu itu aku aja yang dipenjara. Aku pantas dapetin itu. Aga menghujani puncak kepala istrinya penuh kasih sayang sekaligus menyalurkan rindu yang teramat dalam. Sayang dengerin aku ya, aku nggak pernah nyesel gantiin kamu. Aku juga nggak pernah nyesel jadi seperti sekarang, karena itu semua adalah pilihan yang udah aku ambil. Jadi aku mohon berhenti merasa bersalah. Tangis Vio semakin menjadi-jadi setelah mendengar ucapan suaminya. Tiba-tiba saja Vio jatuh pingsan. Aga langsung memanggil dokter untuk memeriksa istrinya. Ia takut terjadi apa-apa padanya, apalagi melihat tubuh istrinya yang tampak kurus dengan penampilan yang berantakan. Gimana keadaan istri saya, Dok? Istri Anda baik-baik saja. Saya harap Anda lebih memperhatikan asupan makanan istri Anda karena dia sedang mengandung. Janin yang ada di dalam kandungan istri Anda memerlukan banyak vitamin yang berasal dari makanan yang baik. Apa, Dok? Aga tak percaya mendengar apa yang baru saja dokter katakan. Istri saya hamil. Iya, Pak, istri Anda sedang hamil. Begitu Vio siuman ia dikejutkan oleh keberadaan suaminya yang berbaring di sebelahnya. Vio memaksa Aga pergi dari kamarnya. Namun pria itu menolak. Aku nggak mau pergi dari sini, tolak Aga dengan wajah berseri-seri. Pergi sana, usir Vio untuk kesekian kalinya. Nggak mau, sahut Aga dengan nada manja. Aga justru mengambil tangan Vio lalu menciumnya bolak-balik agar istrinya tidak membenci tangannya sendiri. Apaan sih kamu? Lepasin. Nggak mau tangan kamu wangi. Vio mendorong-dorong tubuh suaminya dan berusaha melepaskan tangan yang dicium pria itu dengan paksa. Namun matanya langsung terfokus ke sekelilingnya. Kamar yang tadinya berantakan kini telah rapi dan bersih. Boneka-boneka miliknya yang berserakan di lantai sudah tertata dengan rapi. Bahkan kamarnya menjadi sangat wangi. Tiba-tiba saja Aga berdiri lalu menggendong Vio ke kamar mandi. Turunin aku. Iya bentar. Begitu sampai di kamar mandi Aga menurunkan Vio dengan penuh kehati-hatian. Kamu mau apa? Tanya Vio begitu melihat Aga membuka kaosnya. Mandi bareng. Mandi bersama yang Aga bilang tadi benar-benar dalam arti yang sebenarnya. Pria itu tidak melakukan apa-apa kepada istrinya. Ia hanya membantu mencuci rambut Vio yang sudah lengket satu sama lain. Begitu keluar dari kamar mandi, Aga langsung mengeringkan rambut Vio dengan telaten menggunakan hair dryer. Setelah memastikan rambut istrinya kering, pria itu dengan sigap mengambil makanan yang entah sejak kapan sudah tergeletak di atas meja rias. Kamu makan dulu ya, kata ayah kamu belum makan dari tadi. Aga mengambil piring dan bersiap menyuapinya. Aku bisa makan sendiri, tolak Vio. Ia tak mau merepotkan Aga. Enggak, pokoknya aku suapi. Kalau kamu makan sendiri pasti nggak bakal habis nasinya.
Meski Vio terus saja menolak, tapi Aga tetap bersikeras menyuapinya. Hingga akhirnya Vio mengalah. Udah, masa udahan? Kamu baru makan 3 sendok doang loh sayang. Aku udah kenyang. Vio menutup mulutnya dengan tangan. Memang akhir-akhir ini ia tidak nafsu makan. Jangankan untuk makan, untuk hidup saja Vio merasa tidak bersemangat. Jangan gitu dong sayang. Sekali lagi deh, bujuk Aga. Aku enek lihat lauknya, sahut Vio. Enek. Tiba-tiba wajah Aga berseri-seri. Kamu lagi pengen makan apa? Ayo bilang, nanti aku beliin. Pria itu terlihat sangat bersemangat. Nggak ada, sahut Vio. Masa nggak ada? Mau rujak nggak? Atau mangga muda? Mumpung masih musim sayang, ujar Aga begitu menggebu-gebu. Vio sampai kebingungan dengan tingkah suaminya yang semakin aneh. Terang saja, wanita itu belum tahu keadaan dirinya yang tengah mengandung saat ini. Tiba-tiba saja Aga memijatnya dengan penuh kelembutan. Sebenarnya Vio hendak menolak, tapi pijatan tangan sang suami membuatnya ketagihan. Akhirnya Vio menurut saja. Lama-lama wanita itu mengantuk dan berakhir tidur nyenyak. Bangun tidur kali ini Vio merasa lebih segar dibandingkan dengan 3 bulan terakhir. Tubuhnya juga jauh lebih ringan. Mungkin karena kali ini tidurnya sangat nyenyak dan berkualitas. Apalagi pelukan hangat yang menyelimuti tubuhnya. Pelukan. Vio melihat ke arah perutnya yang lilit lengan seseorang. Siapa lagi kalau bukan lengan suaminya? Mengembuskan napas berat, sulit sekali rasanya mengusir pria itu. Teringat perkataan suaminya kemarin, Vio mendadak mengecap lidahnya. Rujak mangga muda kayaknya enak, gumam Vio. Mau. Suara serak pria di belakangnya mengagetkan Vio. Entah sejak kapan pria itu bangun. Enggak, sahut Vio cepat karena tak mau merepotkan. Aga segera bangun dengan wajah segar, bahkan rasa kantuknya mendadak hilang. Dengan semangat Aga menyambar dompet dan kunci motor sportnya. Sebelum pergi pria itu menyempatkan diri untuk mencium kening istrinya. Aku pergi dulu ya, kamu lanjut tidur aja. Vio menatap tingkah suaminya dengan penuh keheranan. Sedetik kemudian senyum Vio tiba-tiba terbit begitu melihat pria itu telah keluar dari kamarnya. Melompat dari ranjang, Vio hendak mengunci pintu kamar. Namun agak jauh lebih cerdik, kunci kamar Vio sudah ia kantongi lebih dulu. Ish, nyebelin. Vio memutuskan keluar kamar untuk pertama kalinya. Ia mengintip dari anak tangga. Mau kemana ga? Tanya Bagas saat melihat menantunya terlihat sangat bersemangat. Mau beli rujak mangga muda, katanya Vio pengen ya. Mendengarnya sontak saja Bagas juga ikut bersemangat. Tapi masih pagi emang udah ada yang jual. Beli di pasar, nanti sambelnya aku yang bikin. Ya udah hati-hati di jalan, sahut Bagas dengan senyum sumringah. Bahkan pria tua itu sampai melambaikan tangannya dan dibalas oleh Aga di ambang pintu. Senyum Aga pun tak kalah lebar. Melihat interaksi ayah dan suaminya, Vio merasa curiga. Kenapa mereka happy banget kayaknya? Gumam Vio. Tak sampai setengah jam, Aga sudah pulang dari pasar dengan membawa sekantong plastik mangga muda. Pria itu masuk ke kedai alih-alih ke dalam rumah, lantaran dapur kedai lebih lengkap bahan-bahan membuat sambal rujak dibandingkan dapur rumah. Wah, mangganya banyak banget mas. Mau buat apa? Fani menghampiri Aga yang baru saja masuk. Mau bikin rujak Van, sahut Aga. Gah, cepetan sini gantiin gue.
rengek Fatah yang tengah meracik bakmi didampingi oleh Bagas. "Berani kamu nyuruh-nyuruh Aga, emang kamu bosnya?" omel Bagas. "Nggak gitu, tapi kan Aga udah lama nggak kerja, masa aku terus yang ngeracik bakmi?" "Kata siapa Aga nggak kerja?" Bagas memukul bokong Fatah dengan tongkatnya. "Kamu pikir semuanya ini siapa yang bikin? Siapa juga yang belanja? Semuanya Aga. Dari jam 2 pagi Aga udah pergi ke pasar, masak semuanya. Kamu disuruh ngeracik doang ngeluh," omel Bagas. Sekali lagi ia berikan pukulan kasih sayang ke bokong Fatah dengan tongkatnya. Wajah Fatah terlihat nelangsa. Bagas mengajarinya meracik bakmi dengan gaya militer. Bagaimana bisa Fatah kuat menghadapinya? Fani justru menertawakan nasib sial temannya. Sementara Aga berjalan cuek ke arah dapur, yang ada di pikirannya cuma satu, membuat sambal rujak yang enak untuk istri dan calon bayinya. Tak lama kemudian Fani menghampiri Aga di dapur. "Wah, udah jadi ya Mas?" Sahut Aga puas dengan sambal rujak buatannya. "Aku bantu bawa ya ke depan," ujar Fani berniat membantu. Namun Aga langsung merebut piring itu darinya. "Rujak ini buat Vio," sahut Aga. "Lah, kirain buat bareng-bareng." Fani tampak kecewa. "Kamu kalau mau rujak, beli sendiri," ujar Aga lalu tak membuang banyak waktu pria itu langsung meninggalkan Fani. Keluar dari dapur Fani berjalan dengan wajah cemberut. "Kenapa lo?" tanya Fatah. "Mas Aga bikin rujak, kirain buat dimakan bareng-bareng, ternyata buat Vio," ujar Fani sedikit kesal. "Mana mangga muda semua lagi. Kayak orang ngidam aja," gerutu Fani yang masih bisa didengar Fatah dan juga Bagas. Sontak Fatah menoleh ke arah Bagas dengan tatapan curiga. Namun reaksi Bagas justru membuat Fatah melotot lebar. Bagaimana tidak, pria tua itu tampak senyum-senyum sendiri. Seketika Fatah menutup mulutnya dengan tatapan tak percaya. Vio dibuat bingung dengan tingkah suaminya. Bagaimana tidak, pria itu tiba-tiba saja membawanya keluar rumah dengan paksa. "Turunin aku," teriak Vio di gendongan sang suami. "Aku nggak mau kemana-mana," teriak Vio heboh sampai memancing perhatian Fani dan Fatah. Keduanya kompak menghampiri. "Mas Aga kok gendong-gendong Vio? Mending gendong aku aja Mas," ujar Fani cemburu. "Sini gue gendong," ujar Fatah bersiap menggendongnya, namun Fani langsung memukul kepala Fatah dengan kencang sampai membuatnya meringis kesakitan. "Permisi," ujar Aga tepat di hadapan Fani yang menghalangi pintu mobil. Fatah dengan sigap menarik tangan Fani supaya bergeser. Tak memedulikan ocehan Fani, Aga lebih memilih memasukkan Vio ke dalam mobil. "Tahan pintunya," ujar Aga seraya menatap ke arah Fatah. Sontak saja Fatah menuruti perintah Aga dengan menahan pintu mobil supaya Vio tidak keluar. "Heh Fatah, minggir lo," perintah Vio dari dalam mobil. Begitu kaca mobil terbuka. "Gue pecat kalau lo nggak mau minggir," ancam Vio. "Tetep tahan pintunya, ini perintah Pak D," ujar Aga tak mau kalah. Fatah terlihat bimbang. "Sorry Vi, gue lebih takut dipecat bokap lo." "Ish, dasar Mbak Fatah, nyebelin, operasi aja sono belalai lo," ujar Vio dengan nada sewot. Jangan dong." Seketika kedua tangan Fatah menutupi area vitalnya dengan raut ketakutan. "Belum kawin gue, lagian gue masih normal kali." Mobil yang dinaiki Vio akhirnya melaju meninggalkan halaman rumah. "Enteng banget ngomongnya tuh orang,"
Lagian gue masih normal, masih mau kawin. Masa disuruh operasi? Kan lo belum cobain belalai gue ya Van. Masa mau dipotong? Ujar Fatah dengan entengnya. Bahkan tangan pria itu dengan seenaknya sendiri merangkul bahu Fani hingga membuat gadis itu kesal dan berakhir menginjak kakinya dengan kuat. Anjrit, pekik Fatah kencang sambil menggosok-gosok kakinya. Vio keluar dari rumah sakit dengan wajah linglung. Kepalanya menunduk melihat ke arah perutnya yang rata lalu menyentuhnya dengan lembut. Ia tak menyangka ada janin yang hidup di dalam sana. Teringat dengan perkataan dokter barusan, ternyata janin bisa merasakan perasaan ibunya, makanya Vio disarankan agar tidak terlalu stres. Akan tetapi Vio justru semakin stres. Kini ia mengandung anak dari seorang pria yang telah ia jebloskan ke penjara. Bukan hanya itu saja, ia tersadar kalau anak ini akan terlahir dari rahim seorang pembunuh sepertinya. Rasanya ia tidak pantas menyandang status sebagai seorang ibu. Bagaimana perasaan anaknya kelak begitu mengetahui kalau ibunya adalah seorang pembunuh dan ayahnya pernah dipenjara? Ditutup seperti apapun sebuah rahasia pasti akan terbongkar juga. Ia tidak mau anaknya mendapat ejekan dari teman-temannya di masa depan. Bagaimana perasaannya nanti? Apakah hidupnya akan hancur? Apakah dia akan menderita? Kok malah ngelamun sih? Aga meraih pinggang Vio. Kamu dengarkan kata dokter, mulai sekarang kamu gak boleh stres lagi. Kasihan anak kita. Aga mengelus perut sang istri dengan raut wajah berseri-seri. Rasanya tidak sabar menunggu anaknya lahir. Lebih baik bayi ini kita gugurkan saja. Tatapan Vio tampak kosong. Wajahnya juga terlihat datar saat mengatakannya. Sontak Aga menatap wajah istrinya dengan ekspresi terkejut. Kamu bilang apa sayang? Digugurkan? Iya, aku nggak mau bayi ini lahir dari rahim seorang pembunuh. Aga memeluk istrinya dengan erat. Aku mohon kamu jangan ngomong gitu lagi, bisiknya dengan suara lirih penuh rasa sakit. Bagaimana tidak sakit, istri yang begitu ia cintai menginginkan buah cinta mereka mati. Sebagai seorang ayah ia tidak akan pernah menyetujui keinginan istrinya itu. Aku nggak mau nanti dia tahu semuanya, aku nggak mau nanti dia diejek teman-temannya karena punya ibu seorang pembunuh kayak aku. Suara Vio bergetar dan akhirnya tangisnya pecah juga. Kamu bukan pembunuh sayang. Kamu bukan pembunuh. Ingat kata-kata itu. Aga terus mengucapkannya. Nggak bisa, faktanya aku emang pembunuh. Dan anak ini pasti akan tahu semuanya. Aku nggak mau jadi pembawa sial buat anakku nanti. Siapa yang bilang kamu pembawa sial? Tanya Aga dengan tegas. Ia menatap mata istrinya dengan tajam. Kenapa kamu bilang gitu? Emang kenyataannya aku pembawa sial? Andai dulu aku nggak ngejar-ngejar kamu, mungkin pembunuhan itu nggak akan pernah terjadi. Dan kamu juga nggak akan masuk penjara. Aku nggak mau anak ini lahir dan terkena sial gara-gara aku. Aku udah bilang berkali-kali, aku nggak pernah nyesel. Aku juga nggak pernah ngerasa sial deket sama kamu. Aku justru seneng, karena kamu satu-satu perempuan yang bisa ngerubah pola pikirku. Dulu aku ambisius, hidupku cuma buat belajar sama ngeband. Udah itu aja, nggak pernah sedikit pun kepikiran buat pacaran. Karena menurut aku itu cuma buang-buang waktu. Kalau kamu nggak pernah ngerecokin hidup aku, mungkin sekarang aku cuma fokus kerja dan nggak kepikiran buat nikah apalagi punya anak. Aga mengelus lembut perut sang istri. Kamu sama anak kita adalah pembawa keberuntungan buat aku. Aku bahagia jadi seperti sekarang. Tapi cita-cita kamu nggak tercapai karena aku, ujar Vio merasa sangat bersalah. Oh, jadi hakim. Aku udah berubah pikiran,
Aku sadar ternyata jadi hakim itu nggak enak. Pusing, enakan juga jadi tukang bakmi, nggak diancem, nggak disogok, nggak berurusan sama orang gede. Pokoknya lebih enak jadi tukang bakmi, sahut Aga dengan entengnya, bahkan ia berkata sambil tersenyum tanpa beban. Jadi kamu nggak usah merasa bersalah lagi ya sayang, kamu cukup pikirin kesehatan anak kita. Semua akan baik-baik aja, percaya ya sama aku. Ucapan Vio terputus lantaran tiba-tiba saja tubuhnya dipeluk seseorang dari belakang. Kak Vio, maafin aku, ujar Cika dengan suara tercekat. Aku mohon jangan gugurin bayinya, aku mohon Kak. Cika tampak terisak. Harusnya aku nggak bongkar rahasia itu, aku nyesel Kak. Aku udah nyakitin kakak, maafin aku. Cika berkata dengan rasa penuh penyesalan. Akhirnya ia merasakan berada di posisi Vio, posisi ketika dilecehkan seseorang. Sayangnya ia tidak bisa melakukan apapun. Jangankan berontak, berteriak minta tolong saja ia tidak bisa. Gara-gara dirinya Axel sampai harus dirawat di rumah sakit, kini sudah 3 hari cowok itu tergeletak tak berdaya di ranjang. Dan selama itu pula ia takut menemui Vio untuk meminta maaf. Tapi takdir justru mempertemukan mereka di sini. Bahkan Cika mendengar langsung percakapan mereka. Cika sampai berlutut di hadapan Vio. Ia terus memohon supaya kakak iparnya mengurungkan niat menggugurkan kandungannya. Melihat tangisan Cika yang begitu menyesali perbuatannya, membuat Vio luluh. Ia juga berlutut di hadapan Cika lalu memeluknya dengan erat. Orang tua Aga akhirnya diberitahu tentang kehamilan Vio. Tentu saja mereka teramat senang. Apalagi Desi, wanita itu sampai mengabari semua teman-teman arisannya kalau dia sebentar lagi memiliki cucu. Udah berapa bulan kehamilan Vio? Tanya Bagas begitu Aga masuk ke dalam kedai. Kata dokter 14 minggu, sahut pria itu. 14 minggu ya, jadi sekitar 3,5 bulan, ujar Bagas. Ternyata Fani tengah menguping pembicaraan mereka dengan ekspresi terkejut. Lo lagi apa sih? Tanya Fatah yang melihat Fani berjongkok di bawah meja. SSSTTT. Fani meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, kode agar Fatah tidak berisik. Pria itu akhirnya ikut jongkok dengan Fani setelah gadis itu menyuruhnya mendekat. Begitu Bagas dan Aga pergi, Fani langsung memberitahu Fatah. Gue ada berita hot, lo mau dengar nggak? Tanya Fani. Wah berita hot, maulah, gue kan emang suka yang hot-hot. Plak, pria itu akhirnya sukses mendapat pukulan keras. Lo kenapa dah? Heran gue. Fatah mengelus bekas pukulan Fani sambil mengomel. Makanya tuh otak dibersihin biar nggak ngeres. Ini bukan hot yang lo pikirin. Ini tuh berita besar. Iya oke, terus apa beritanya? Tanya Fatah mulai kesal. Ternyata Vio lagi hamil 3,5 bulan. Kaget nggak lo? Pantesan aja dia sering ngurung diri di kamar, pasti karena dia malu. Apa kata tetangga kalau tahu dia hamil di luar nikah? Kasihan dia harus nanggung anak sendirian, ujar Fani panjang lebar. Pacarnya kok nggak pernah dateng ya? Apa dia nggak mau tanggung jawab? Jadi tambah kasihan sama Vio. Fani terlihat sedih. Kasihan Fani belum ada yang ngasih tahu kalau Vio udah nikah sama Aga. Gimana ya reaksinya setelah tahu? Batin Fatah menatap Fani dengan tatapan iba. Fatah buru-buru memberitahu Bagas masalah Fani yang tidak tahu tentang pernikahan Vio dan Aga. Fatah tidak tega memberitahu gadis itu secara langsung. Ia takut Fani syok dan sedih. Akhirnya Bagas turun tangan. Van, sini bentar. Bagas melambaikan tangannya agar gadis itu mendekat. Ada apa? Duduk dulu sini.
Bagas menunjuk kursi di depannya. Fanny menatap wajah bosnya dengan perasaan was-was. Ekspresi wajah Bagas tidak seperti biasanya. Sepertinya dia ingin berbicara serius dengannya. Dan hal itu membuat Fanny takut. Aku mau dipecat ya Pak. Udah duduk dulu. Menarik kursi di depannya, Fanny akhirnya duduk dengan gugup. Gini, kamu kan udah tahu kalau Vio hamil. Tuh kan aku mau dipecat. Pekik Fanny panik. Jangan ya Pak ya. Jangan pecat ya. Aku janji nggak bakal bocorin info ini ke siapapun. Sumpah. Aku belum selesai ngomong Fanny diam dengan perasaan pasrah. Biarlah kalau ia harus dipecat karena mendengar berita kehamilan anak bosnya. Jadi gini, stop, aku belum siap, tunggu dulu, aku mau mempersiapkan diri dulu, potong Fanny heboh. Gadis itu menarik napas panjang lalu mengembuskannya dengan perlahan beberapa kali sampai ia merasa betul-betul siap mendengar pemecatan dirinya. Udah siap? Tanya Bagas. Fanny mengangguk. Insya Allah aku udah siap. Jadi gini Van, Vio kan hamil. Tapi aku rasa kamu salah paham. Nah, aku ini mau ngasih tahu kamu siapa bapak dari anak yang dikandung Vio. Fanny tampak diam sambil mendengarkan dengan serius. Jadi sebenarnya itu anaknya Aga, Vio sama Aga itu udah nikah. Bukannya menangis seperti bayangan Fatah, Fanny malah tertawa terbahak-bahak mengira kalau Bagas sedang bercanda, sampai membuat Bagas dan Fatah keheranan. Fatah yang sedari tadi bersembunyi akhirnya keluar dari persembunyiannya. Gue pikir lo bakal nangis, ternyata malah ketawa. Hilang sudah rasa khawatir Fatah. Lagian lucu banget, masa Vio sama Aga nikah? Ya gue nggak percayalah, bapak ada-ada aja, sahut Fanny begitu selesai tertawa. Ini beneran, nih buktinya. Bagas memperlihatkan video ijab kabul yang dilakukan Aga waktu di rumah sakit. Begitu melihatnya Fanny tiba-tiba saja jatuh pingsan. Beruntung ada Fatah yang berdiri di belakangnya, hingga gadis itu tidak jatuh terjungkal ke lantai. Yah pingsan nih bocah, ujar Fatah. Vio belum merasa lega, ia masih merasa bersalah. Apalagi kata ayahnya pria yang ia bunuh memiliki seorang anak dan istri. Maka dari itu, Bagas tidak tinggal diam. Rasa bersalah sang anak lama-lama bisa menggerogoti mentalnya. Pria itu berusaha membuat Vio bisa memaafkan dirinya sendiri dan kembali ceria seperti dulu. Hingga pada akhirnya membawanya ke rumah istri dan anak Tora. Selama di perjalanan Vio terlihat gelisah dan gugup. Sebentar lagi ia bisa melihat istri dan anak pria yang ia bunuh. Tak terbayangkan bagaimana sedihnya mereka begitu dikabari bahwa Tora telah meninggal dunia. Apalagi dengan cara yang begitu tragis. Vio takut keluarga pria yang ia bunuh menaruh dendam padanya. Nah, berhenti di rumah itu ga? Bagas menunjuk salah satu rumah. Iya ya, sahut Aga menuruti perintah ayah mertuanya. Laju mobil mulai melambat. Sementara jantung Vio justru semakin berdetak kencang. Aga menggenggam tangan Vio untuk menyalurkan ketenangan kepada istrinya yang tengah gelisah. Kamu nggak perlu takut, nanti aku gantiin kamu buat minta maaf, ujar Aga tahu kekhawatiran istrinya. Kalau istrinya marah sama kamu gimana? Terus kamu dipukulin sama dia. Vio menggigit bibir bawahnya dengan kening berkerut. Aga tersenyum lembut. Nggak apa-apa, aku kuat kok, kamu tenang aja, sahutnya dengan tenang. Udah yuk turun, ajak Bagas. Kedatangan Vio, Bagas dan Aga disambut hangat oleh seorang wanita paruh baya. Oh Mas Bagas udah datang, ayo silakan masuk. Maaf berantakan. Wanita bernama Lastri itu membuka pintu lebar-lebar. Silakan duduk,
Vio mengamati rumah tersebut. Tak berapa lama wanita itu datang dengan membawa nampan berisi teh. "Maaf ya seadanya," ujarnya. "Nggak apa-apa, justru aku yang harus minta maaf karena udah ngerepotin," sahut Bagas. "Nggak lah Mas, oh iya, ngomong-ngomong ada perlu apa ya Mas kesini?" "Ini anak saya Vio, kalau yang ini." "Iya aku udah tahu, Aga kan?" potong Lastri dengan senyuman ramah. "Iya Tante," sahut Aga. Ini adalah kali pertamanya bertemu dengan istri Tora. Dulu sewaktu di persidangan ia bahkan tidak melihat wanita itu. Wanita itu tersenyum lembut, padahal jantung Aga saat ini tengah berdetak kencang. Ia hanya pura-pura tenang di depan Vio. Namun anehnya wanita itu tidak terlihat marah. "Udah 6 tahun ya." Lastri menatap Aga dan Vio secara bergantian. Vio meremas tangannya dengan gelisah. Ia belum bisa tenang sebelum meminta maaf secara langsung. Vio berusaha menyingkirkan kemungkinan terburuk atas reaksi Lastri begitu tahu kalau sebenarnya dialah yang membunuh suaminya. Dorongan untuk meminta maaf itu semakin kuat, karena ia ingin membersihkan nama baik Aga dan keluarganya. "Saya mau minta maaf sama ibu," ujar Vio memberanikan diri. Aga terlihat terkejut dengan ucapan Vio. Rencananya mereka kesini untuk meminta maaf, hanya saja bukan Vio secara langsung, melainkan diwakilkan oleh Aga. Tapi sayangnya tiba-tiba saja Vio keluar dari rencana semula. "Maksudnya saya yang mau minta maaf," ujar Aga mengoreksi. "Enggak Bu, saya yang mau minta maaf karena saya yang udah membunuh suami ibu," ujar Vio. Aga dan Vio terlihat tegang. Sayangnya tidak sesuai prediksi keduanya. Ternyata Lastri tersenyum lembut. "Ibu udah maafin kamu Vio, harusnya ibu juga minta maaf sama kamu, karena suami ibu udah lecehin kamu waktu itu," ujarnya. Vio dan Aga terkejut, keduanya saling pandang dengan ekspresi kebingungan. Bagaimana wanita itu tahu kejadian yang sebenarnya? "Kok ibu udah tahu?" tanya Aga. "Saya udah lihat kejadian sebenarnya dari rekaman CCTV. Tapi saya nggak bisa hentiin mertua saya waktu itu. Mas Tora itu anak kesayangan mertua saya. Mertua saya ngotot masukin Mas Aga ke penjara. Kalau saat itu rekamannya bocor ke mertua saya, bisa-bisa Vio yang bakal dipenjarain sama mertua saya. Jadi walaupun saya tahu Mas Tora yang salah karena udah lecehin Vio duluan, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa." Mendengarnya Aga dan Vio kompak menghela napas lega. "Saya juga mau berterima kasih sama Mas Aga." "Terima kasih untuk apa Bu?" "Karena selama ini orang tua Mas udah menanggung biaya sekolah anak saya. Dan juga membantu mencarikan pekerjaan untuk saya." Sepulangnya dari rumah istri Tora, Vio terlihat ceria kembali. Beban yang selama ini ia pikul seakan-akan sirna seketika. Ia telah dimaafkan, maka dari itu ia tidak perlu menghukum dirinya sendiri lagi. Vio menangis sesenggukan sambil duduk bersila di depan lemari baju sampai membuat Aga panik. Aga berjongkok di samping istrinya. "Ada yang sakit?" "Mana yang sakit?" tanyanya dengan khawatir. Pria itu mengecek perut istrinya yang mulai membuncit dengan merabanya. "Ayo ke dokter." Aga bersiap menggendong istrinya. Karena tidak mendapat jawaban dari Vio, wanita itu terus saja menangis pilu membuat Aga semakin panik. "Aku nggak sakit." Tangan Aga dihempaskan dengan kuat. "Terus kenapa kamu nangis? Bilang sama aku siapa yang nyakitin kamu." Nada suara Aga melembut, rasa paniknya sedikit menghilang karena ternyata Vio menangis bukan karena rasa sakit. Vio menggeleng. "Aku gendut, semua bajuku nggak muat lagi. Aku nggak punya baju."
Wanita itu mengelap ingusnya dengan tisu lalu membuangnya begitu saja hingga berserakan di lantai. Aku jelek, gak langsing lagi, hua. Tangisnya justru semakin kencang. Aga mengembuskan napas lega. Ternyata masalahnya sepele. Ya udah sekarang kita beli baju baru. Itu adalah solusi yang terlintas di pikiran Aga tanpa ada maksud lain. Jadi bener aku gendut, tapi tetap saja salah di mata perempuan. Kamu nggak gendut, cuma ganti size baju aja. Sedikit, Aga menjelaskannya dengan kata-kata sehalus mungkin. Bahkan pria itu memberi gambaran dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol yang hampir bersentuhan. Sedikit sekali jaraknya. Itu artinya aku gendut. Kamu jahat, ngatain aku gendut. Ibu hamil memang pada dasarnya sangat sensitif. Sehingga Aga harus bersabar untuk menghadapinya. Aga menarik napas panjang lalu tersenyum. Aku nggak ngatain kamu, saya Aang. Sekarang aku gendut, jelek. Pasti kamu nyesel nikahin aku. Kamu pasti mau nyari wanita lain yang lebih cantik, seksi dan langsing, kan? Hayo ngaku. Selain sensitif, ternyata wanita hamil itu juga bisa menuduh dengan tuduhan kosong, karena pada kenyataannya Aga tidak pernah sedetik pun merasa menyesal menikahinya atau menginginkan wanita lain. Aga menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung menghadapi wanita overthinking yang sedang hamil. Rasanya seperti tidur di samping beruang kelaparan. Bergerak salah, berdiam diri pun juga salah. Meski awalnya kesal harus membeli baju dengan ukuran yang lebih besar, nyatanya kini Vio justru keasikan belanja. Dari satu toko pindah ke toko lain. Udah ya sayang, ini bajunya udah banyak, lagian nanti kamu kecapean. Aga menahan tangan istrinya saat tahu wanita itu hendak menuju ke toko yang berada di ujung. Jaraknya lumayan jauh. Aga takut kandungan istrinya bermasalah karena terlalu banyak berjalan. Kita makan aja ya, bujuk Aga begitu melihat tatapan tidak suka Vio saat mendengar perkataannya. Udah 1 jam lebih loh kamu jalan dari tadi, emang nggak ngerasa capek? Tanya Aga berusaha terlihat tidak panik mendapati istrinya mulai marah. Vio baru menyadarinya. Begitu sadar ia mulai merasakan pegal-pegal di bagian kakinya. Tadi ia terlalu asik memilih-milih baju yang lucu-lucu sampai membuatnya lupa waktu. Dan kini perutnya baru merasa lapar. Ya udah ayo makan, ujar wanita hamil itu dengan semangat. Moodnya kembali ceria. Aga mengembuskan napas lega, akhirnya ia selamat juga. Sambil membawa barang belanjaan sang istri Aga membuntuti kemana Vio pergi. Dan ternyata tujuannya adalah restoran Jepang. Aku mau makan sushi, ujar Vio sambil mengelus perutnya yang membuncit. Mendengar hal itu Aga terkejut. Jangan makan sushi dulu ya sayang. Kamu kan lagi hamil. Aga mengelus perut istrinya dengan lembut. Ia tidak mau terjadi hal-hal buruk kepada bayinya. Tapi aku pengen makan sushi, rengeknya. Makan yang lain aja ya. Nggak mau, maunya makan sushi. Vio terlihat ngotot makan sushi padahal dilarang oleh dokter makan makanan yang masih mentah. Wanita hamil itu berdiri tepat di depan restoran Jepang. Tak mau beranjak dari sana. Aga sampai bingung membujuk Vio agar makan yang lain saja. Menghadapi wanita hamil tantrum itu cukup merepotkan. Vio tetap ngotot membeli sushi. Alhasil Aga membeli makanan itu. Karena tidak bisa makan, akhirnya Vio menyuruh Aga memakan sushi itu untuknya, tapi masalah kembali datang. Begitu Aga memakannya, Vio justru menangis lagi. Kamu jahat, aku yang pengen, kenapa kamu yang makan? Kan kamu yang nyuruh tadi. Kamu emang jahat, aku yang pengen sushi kenapa kamu yang makan?
Kamu nggak boleh makan sushi, ini mentah sayang. Kamu makan udon aja ya, sama enaknya kok. Tapi aku pengen makan sushi, rengek Vio menatap sushi di piring Aga sambil meneguk salivanya. Daripada urusan semakin panjang, alhasil Aga menghabiskan sushi di piringnya dengan cepat. Pulang dari berbelanja baju, Vio masuk dulu ke kedai hendak memamerkan belanjaannya yang menggunung. Namun penciumannya terganggu begitu melintas di dekat Fatah. "Fatah, lo nggak mandi ya?" tanya Vio begitu berjalan di samping pria itu. "Gue mandi kok," sahut Fatah penuh percaya diri. "Tapi lo bau banget, kayak bangke." Vio sampai menutup hidungnya dengan tangan. "Tapi gue mandi pakai sabun, terus pakai parfum juga." "Lo pakai parfum apa?" "Parfum terbuat dari bunga bangkai ya." Vio menatap Fatah dengan curiga. "Enggak, parfum beli di minimarket. Jauh-jauh sana, ketek lo basi." Vio menghempas-hempaskan tangannya supaya Fatah menjauh darinya sekaligus mengusir aroma yang ada di sekitarnya. Fatah berjalan menjauh sambil mencium ketiaknya. Fani menepuk bahu pria itu. "Yang sabar ya, emang ketek gue bau ya? Coba lo cium." Fatah mendekatkan kepala Fani di ketiaknya. "Enggak kok, wangi," sahut Fani. "Wangi kan? Gue rasa hidung dia yang gak beres," ujar Fatah sambil melirik Vio yang sedang gelendotan di lengan Aga. "Iya, upilnya numpuk kali," celetuk Fani hingga membuat Fatah tertawa terbahak-bahak. Vio merasa curiga akhir-akhir ini, dan hari ini jauh lebih mencurigakan. Pasalnya ia melihat Fatah dan Fani mojok di dapur. "Kerja woi, jangan pacaran terus." Kedua orang itu tersentak kaget. Fani memukul pelan dada Fatah, lalu kabur dengan wajah merah padam. "Kalian beneran pacaran?" tanya Vio terkejut dengan wajah terbengong-bengong. Fatah mengangguk malu-malu. "Van, emang gak ada cowok lain apa?" tanya Vio sambil berteriak. "Anjir," ujar Fatah. "Ngomong apa barusan?" tanya Aga sambil memegang pisau seraya memelototinya. Seketika nyali Fatah menciut begitu Aga muncul di belakang Vio. "Enggak, gue nggak ngomong apa-apa." Fatah kembali mencuci mangkok-mangkok kotor. "Mas, pengen seblak." Vio mengelus perutnya. Wanita itu kini sedang ngidam. "Oke, tunggu bentar, aku beliin." Aga menaruh pisaunya dan melepas apron yang ia pakai. "Tapi level paling pedas," ujar Vio manja. "Jangan pedes-pedes sayang, inget kamu lagi hamil." "Nggak apa-apa, kan bukan aku yang makan." "Terus siapa yang makan?" Aga mengelus puncak kepala Vio dengan sayang. "Fatah." Vio menunjuk Fatah dengan begitu riangnya. "Gue?" tanya Fatah sambil menunjuk dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, "Abisin," perintah Vio sambil berkacak pinggang. Dengan wajah merah padam, bibir bengkak, keringat bercucuran, ingus mengucur deras dan mata berkaca-kaca. Fatah berusaha menyuapkan 1 sendok seblak level pedas mampus ke dalam mulutnya. "Gue nggak kuat," ujarnya. "Abisin," perintah Vio tak bisa diganggu-gugat. "Dengarkan perintahnya, atau mau potong gaji," ujar Aga begitu ia melihat Fatah membuka mulutnya hendak protes. "Iya gue abisin," sahutnya dengan sangat terpaksa. "Good boy." Vio mengacungkan kedua jempolnya sambil tertawa riang. "Good boy, good boy. Emang gue anjing?" batin Fatah kesal bukan main. Vio mengelus perut besarnya sambil menghitung uang di meja kasir. Senyumnya teramat lebar begitu mengetahui uangnya sudah terkumpul sangat banyak. Bagas mengamati anaknya itu sambil tersenyum lebar. "Ternyata jadi kenyataan," ujar Bagas. Awalnya Vio menolak mewarisi kedai bakmi miliknya.
Namun ujung-ujungnya wanita itu mau juga, bahkan terlihat sangat menikmati. Lihatlah pemandangan yang sudah ia bayangkan sejak dulu itu. Akhirnya ia bisa menimang cucu juga. Tapi sepertinya ia harus rela kalau cucunya mata duitan. Bagaimana tidak, masih di dalam kandungan anaknya saja, sang cucu sudah menguasai semua uang miliknya. Tapi tidak apa-apa, asal cucunya sehat, montok dan sempurna. Itu lebih dari cukup. Selain mata duitan, selama hamil ternyata Vio cukup menyebalkan bagi Fatah. Fatah, ayo joget ulet lagi. Apa? Aku ngidam lagi. Yang suaminya gue atau dia sih? Kenapa gue mulu yang disuruh aneh-aneh? Protes Fatah. Aga menatap Fatah dengan tatapan tajam. Gaji kamu aku potong. Jangan bos, oke gue lakuin. Asal jangan potong gaji gue. Selain Vio ternyata Aga juga jadi menyebalkan di mata Fatah. Siapa yang nyetrum? Kenapa jadi gue juga sih yang repot? Gumam Fatah. Ikhlas nggak? Tanya Bagas. Ikhlas bos besar. Ya udah joget terus. Bagas memelototinya. Sementara Vio tertawa terbahak-bahak sambil mengelus perutnya yang besar. Ha, 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 pluk. Tiba-tiba saja air ketuban Vio pecah. Semua orang menjadi panik. Aga langsung mengambil mobil. Saking paniknya, Fatah justru menuntun Bagas ke mobil alih-alih menuntun Vio. Bagas yang ikut panik tidak sadar bahwa dia yang dituntun oleh Fatah ke dalam mobil. Begitu tersadar ia langsung marah dan memukul Fatah dengan tongkatnya. Pada akhirnya Aga dan Fani lah yang menuntun Vio ke dalam mobil. Bagas dan kedua besannya menunggu proses lahiran dengan tidak tenang. 1 jam kemudian Aga keluar dengan wajah sumringah. Semuanya mengerubunginya dengan tatapan penasaran. Gimana ga? Tanya Desi antusias. Cewek atau cowok? Tanya Bagas. Cowok, sahut Aga. Yeay. Semuanya kompak bersorak. Cika dan Desi berpelukan saking senangnya. Selesai dibersihkan dan diasani, bayi bernama Devan itu dibawa ke ruang rawat Vio. Vio yang melihat anaknya untuk pertama kali tampak menangis haru. Ia tidak menyangka bayi yang tadinya ada di dalam perutnya kini sudah keluar dan terdengar suara tangisnya. Devan, gantian dong. Papa juga mau. Aga menatap anaknya yang menyusu dengan lahap. Sementara itu Vio menatap tajam suaminya. Jangan mupeng. Vio menimpuk wajah suaminya dengan bantal. Kenceng banget ngeyotnya, takut papa minta ya. Aga menul-noel pipi gembul anaknya dengan gemas. Vio tertawa cekikikan melihat wajah nelangsa suaminya. Sisain dikit lah, kasihan papa udah lama puasa nak. Aga tampak memelas. Cucu oma mana nih? Teriak Desi heboh dari luar kamar. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Desi dan Cika langsung menerjang masuk ke dalam kamar. Cucu oma makin montok aja. Devan bersendawa setelah kenyang menyusu. Bocah itu langsung diambil alih oleh omanya. Begitu Devan di tangan Desi dan Cika. Cepat-cepat Aga membawa istrinya ke tempat lain. Ada apa sih mas? Mumpung Devan sama omanya, kita bisa pacaran dulu. Pacaran yang dimaksud bukan adegan panas seperti yang kalian inginkan, akan tetapi keduanya berada di dapur. Aga membantu Vio memotong sayur. Meski tangan Vio sedikit bergetar saat memegang pisau karena masih trauma, beruntung genggaman tangan Aga sedikit mengurangi tremornya. Tapi ia sudah tidak pingsan seperti dulu lagi. Dengan sedikit bantuan dari Aga, masakan Vio akhirnya jadi juga. Teringat janjinya, Aga harus menghabiskan masakan pertama istrinya setelah tragedi pembunuhan. Meski sedikit keasinan, tapi pria itu tetap memakannya dengan lahap. Tampak Desi,
Cika dan Bagas berebut menggendong Devan. "Gah, kayaknya Oma minta cucu lagi 2," ujar Desi karena baru 5 menit menggendong Devan. Cucunya itu langsung direbut paksa oleh Bagas. Belum lagi Cika mengantre giliran menggendong sambil mengomel. "Siap Ma," sahut Aga dengan semangat. Vio menatap suami dan mertuanya dengan tatapan horor. "Nggak mau, nanti aja." Vio buru-buru kabur, disusul tangisan Devan yang menggelegar. Tamat.